Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Biosa Karya Pratama dengan NIM 2024 12121. Di sini saya akan menganalisis kasus pelanggaran hak cipta PT Idea Field Indonesia dengan Medians. Baik, yang pertama adalah deskripsi kasus dari PT Idea Field Indonesia dengan Medians. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HAKI antara PT Idea Field Indonesia yang berlokasi di Jalan Burangrang nomor 34 Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan Medians terjadi pada tahun 2008. Medians secara ilegal menggunakan dan menjual karya desain katalog milik Idea Field di platform elance.com. Bahkan Medians juga mengganti logo asli dengan logo mereka sendiri. Tindakan ini jelas melanggar hak cipta baik dari segi hukum maupun etika. Penyelesaian kasus ini dilakukan melalui arbitrase internasional yang memutuskan bahwa Medians harus membayar kompensasi sebesar $300. Meskipun jumlah $300 ini mungkin tergolong jumlah yang kecil, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hak cipta digital dan betapa lemahnya posisi hukum para kreator Indonesia di arena global. Jadi dalam kasus tersebut telah jelas bukti-bukti yang ada pada desain milik PT Idea Field Indonesia ini memang sangat mirip dengan desain dari Medians. Sehingga dari indikasi tersebut tadi dapat terbukti benar bahwa Medians telah melakukan pelanggaran hak cipta dari desain karya milik PT Idea Field Indonesia. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAKI PT Idea Field Indonesia dan Medians termasuk ke dalam dimensi moral, integritas, dan kejujuran karena mengklaim karya orang lain sebagai miliknya, kemudian mengambil keuntungan juga, keuntungan ekonomi dari tindakan plagiarisme tersebut. Kasus ini menekankan betapa krusialnya etika dalam pemanfaatan dan distribusi karya digital. Pelanggaran hak cipta bukan hanya sebuah masalah hukum, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap norma-norma moral dan profesional. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu maupun perusahaan untuk saling menghormati hak kekayaan intelektual dan bertindak secara integritas dalam dunia digital. Selanjutnya, peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Jadi, peraturan yang ada di Indonesia ini memiliki kapasitas untuk melindungi hak-hak korban dalam pelanggaran hak cipta serta isu etika dalam sistem informasi tersebut. Sebagaimana yang terlihat pada kasus PT Idea Field Indonesia dengan Medians ini, negara kita memiliki berbagai perundang-undangan secara khusus mengatur hal-hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, informasi elektronik, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, ada undang-undang di Indonesia yang dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi.
undang-undangnya adalah pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, ya dalam kurung UUHC, yang berisi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan suatu ciptaan atau produk hak terkait untuk kepentingan komersial dalam bentuk apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang ini, para pembuat undang-undang menegaskan pentingnya penghargaan terhadap karya cipta sebagai upaya untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kepastian hukum dalam ekonomi kreatif. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya tetap mencerminkan fondasi perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia yang berlaku secara progresif dalam hukum nasional. Kemudian yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi ini. Yang pertama, kita harus meningkatkan literasi terhadap etika dan hukum. Dalam hal ini kita harus paham tentang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Hak Cipta, dan peraturan lain yang bersifat memberikan perlindungan terhadap suatu data atau karya pribadi. Selanjutnya, harus memiliki sifat bijak dalam penggunaan sistem informasi digital. Jadi kita harus menjadi pengguna digital yang paham terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari tindakan kita dalam penggunaan sistem informasi, sehingga tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang terakhir, kita harus menjunjung tinggi etika digital, yang berarti kita harus patuh terhadap prinsip moral dan norma yang berada pada aktivitas teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengguna teknologi informasi memiliki integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap hak orang lain. Saya kira itu sedikit analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.